Tuh. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah makan belum? Udah makan belum? Bu, udah makan belum, Bu? Karena ada hintalu makan aja dulu. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, ya sama-sama kita muliakan khadimul majlis, guru kita bersama yang selalu membimbing kita, khadimul majlis al-qurbah. Akhina fillah, sahabat satu perjuangan, satu pesawat, satu kamar. Ya, Sidin ini harat, selain ilmunya masakannya pun harat Sidin. Pokoknya kalau sudah Sidin masak, wah nyaman. Guru kita bersama akhina fillah al-ustaz Muhammad Alfianur hafidhahullah subhanahu wa ta'ala wa ra'ah. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kabulkan segala hajat, amin ya rabbal. Juga alimul ulama, guru-guru kita, sepuh kita, ulama-ulama kita, masya Allah, ayahanda-ayahanda kita, Guru Rahman, Guru Husin Kadri, Guru siapa lagi tadi? Guru Syamsuri, masya Allah. Ya, dengan walaupun kesibukan beliau-beliau ini, masya Allah, kita doakan juga. Ya, dengan hadirnya mereka menambah keberkahan kita hadir Maulid Nabi. Ya, mudah-mudahan beliau juga disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Juga bila hadir bersama kita Bapak Camat, ya, semua aparat pejabat semuanya, bila mana ada polisi, tentara, semua insya Allah mudah-mudahan, ya, pejabat-pejabat kita, camat, kepala desa, kepala dusun, pembakal, semuanya insya Allah mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, amin ya rabbal. Dan juga saudara-saudara kameramen dari RCTI, itu dari Indosiar, ya mudah-mudahan, ya mudah-mudahan, ya kita tengok muhanya kayak Raffi Ahmad. Nah, alhamdulillah, itu yang di belakang kayak Anjas marah. Ya mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu seberataan, insya Allah kita seberataan dikabulkan hajat oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang hendak kawin, hendak berbini, mudah-mudahan Allah entengkan jodohnya. Mudah-mudahan dengan tiupnya angin di dekat kelapa itu, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan yang belum sunat ini, anak-anak kecil bocil nih, mudah-mudahan cepat sunat. Nah, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masya Allah. Tuh di belakang pun ada kayak Prabowo gagahnya. Wah, mantap Sidin nih, mantap. Amin ya rabbal. Jadi lengkap di sini, artis ada, pejabat ada. Ya, masya Allah. Di sebelah kiri lagi bersandar kayak SBY. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita malam hari ini gembira, senang, masya Allah, farhan wa sururan. Senang kenapa? Merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita happy malam hari ini, senang, gembira bersama-sama. Kumpul alimul ulama, tokoh agama, ajabat, pejabat semuanya, laki perempuan. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, ya pakai apa namanya, peci putih, peci hitam, jilbab pelangi, jilbab kuning, semuanya ada. Alhamdulillah. Kelapa lagi hadir, alhamdulillah. Hendak diminum kada ada cucupannya. Nah, alhamdulillah. Ini dari tadi kelapa, bib minum, bib minum, bib. Nah, iya. Cucupannya mana kan ada. Iya. Naro aja tapi tak boleh minum leh. Nah, mudah-mudahan kita seberataan. Ya insya Allah dengan senangnya kita pada malam hari ini merayakan Maulid Nabi, insya Allah Nabi Muhammad tersenyum melihat kita. Amin ya rabbal. Kenapa? Allah yu'ti wa la yubali.
Allah memberikan kepada kita karunia yang luar biasa, kenikmatan. La yubali, enggak peduli. Walaupun ahyanan kita terkadang-kadang masih meninggalkan sholat, kadang kita masih memutuskan silaturahmi, kadang kita masih kurang untuk bersalawat kepada Nabi, kadang masih pelit, kadang hendak hadir pengajian, kadang tetangga saling bermusuhan. Tapi min rahmatillah, dari kasih sayang Allah, nah alele, woi harat cucupannya, nah aluminium, alhamdulillah. Dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita masih diizinkan ini. Wih mantap ini ya. Untung kada pakai emas le, aman pakai emas buat bulik le. Nah bapak-bapak ibu-ibu, min rahmatillah, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, masih Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk kembali. Kalau zaman nabi-nabi dulu, kalau maksiat, kalau jauh langsung dihukum langsung. Tapi kita alhamdulillah ja'alanallah min khiyar ummah, ja'alanallah min ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan umat Nabi Muhammad umat yang paling mulia. Nabi Musa alaihissalam sampai-sampai pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Keutamaan yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, dan kita akraman Allah, Allah muliakan kita, ikhtaran Allah, Allah pilih kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Boleh dicicip? Nah, nyiur le apa? Nyiur le. Sama tembilahan nyiur juga. Jadi pas masuk tadi macam tembilahan lebih bilang le. Woi manis, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merayakan Maulid Nabi karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW, karena syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita enggak mau kalah dengan Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Tahu Abu Lahab? Tahu Abu Lahab, Pak Imong? Ada pula Pak Imong di belakang dulu. Mantap juga di sini ya. Artis Jakarta seberataan nih. Nah bapak ibu yang dimuliakan Allah, Abu Lahab ini luar biasa. Kita mungkin sudah hafal semua, tabbat yada abi lahabiu watab. Abu Lahab ini benci sama Nabi luar biasa. Sampai-sampai Nabi data yaumin, suatu hari mau keluar dari rumahnya, itu Abu Lahab bencinya sama Nabi, dia bikin galian di depan rumah Nabi supaya kalau Nabi keluar nanti jatuh. Sekalinya yang jatuh Abu Lahab. Udah jatuh ditolongin sama Nabi. Itu akhlaknya Nabi luar biasa. Kalau kita ada orang jahil sama kita, mampus ikam deh. Mati ikam. Tapi kalau Nabi rahmatan lil alamin. Ini Abu Lahab sudah dicap dalam api neraka, sudah dicap celaka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tengok di dalam sejarah, Abu Lahab, ya Ibn Abbas kalau tidak salah bermimpi melihat Abu Lahab ini di dalam api neraka setiap hari Senin ngisap jempol keluar air. Kita hendak ngisap jempol keluar air di api neraka, mau? Jangan le, bongol le. Masa mau masuk api neraka tahan lo? Iya, jangan. Hari panas saja kada tahan kita le. 35 derajat ya. Ya katanya macam mana api neraka ini ya. Panas dunia aja nggak kuat kita, apalagi api neraka. Jangan api neraka, api dunia hendak merokok kita. Nah, panas kuat kada? Kada. Abu Lahab itu dapat keringanan, bukan keistimewaan. Dapat keringanan setiap hari Senin di dalam api neraka ngisap jempol keluar air. Bu, ada ibunya. Bu, guring kah? Nah, guring. Nggak apa-apa, jangan dibangunin. Jangan dibangunin. Kalau ada ibu-ibu yang lagi tidur, yang pakai jilbab pelangi, jangan ditidur, jangan dibangunin kalau tidur. Itu yang lagi bersandar juga jangan dibangunin. Karena orang tidur man guring fi maulidin Nabi hasal sawab minallah. Orang terguring dalam maulid Nabi, terguring dalam majelis tetap dapat pahala. Udah dapat pahala, dapat nasi bungkus lagi, alhamdulillah. Mana ada sejarahnya orang hadir maulid Nabi boleh ikam tadi tidur kan dapat nasi bungkus? Enggak ada sejarahnya. Bagaimana Allah?
Jadi walaupun kita hadir maulid guring dapat pahala. Dapat pahala. Orang hadir pengajian guring bangun selesai makan kenyang alhamdulillah dapat pahala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang datang ke majelis, mau nagih hutang. Mau nagih hutang. Mau nagih hutang duduk paling belakang. Ada di sini mau nagih hutang? Kada ada le. Mudah-mudahan yang punya hutang Allah lunasin. Oh, berarti banyak nih punya hutang le. Cuma nanti kalau ada orang nagih jangan bilang amin le. Bayar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa tenang? Ini duduk maulid ini tenang. Ya kan Imam Habib Ali Habsyi mengatakan masih kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada perkumpulan seperti perkumpulan maulid, tenang, menghilangkan kegelisahan. Insya Allah yang punya penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Jadi datang mau nagih hutang. Sekalinya besok meninggal bukan gara-gara nagih hutang tapi ajal. Sekalinya gurunya tadi mempunyai ainul basirah, kasyaf, bisa melihat ini orang min ahlil jannah. Ya, dimasukkan oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang masuk surga, padahal duduk pengajian mau nagih hutang. Bukan mau ngaji bujur-bujuran, bukan. Ya, mau nagih hutang. Kata guru tadi, ada orang yang mau nagih hutang tapi masuk surga gara-gara apa? Gara-gara hadir pengajian. Kenapa? Karena ketika di pengajian rahmat begitu luar biasa, pas paling banyak dia dapat. Ya, akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dia bawa berkahnya. Apalagi kalau kita hadir maulid. Abu Lahab aja dapat keringanan setiap hari Senin. Karena apa? Karena Thuwaibah al-Aslamiyah. Ketika lahirnya Nabi Muhammad, itu Thuwaibah langsung lari ke Abu Lahab. Tuan, Abdullah, ya istrinya Sayyidatuna Aminah melahirkan seorang anak. Langsung ya dibebaskan, dimerdekakan Thuwaibah al-Aslamiyah. Karena apa? Senang. Kita kan kalau misalnya ada orang ngasih kabar, wih pian, kenapa? Dapat rezeki, kenapa? Itu dapat mobil, dapat, wah nyaman nih. Wih iya kah? Woi rokok sebungkus le. Nah, iya, rokok satu bungkus, satu mobil, jauhnya le. Jadi kalau orang ngasih kabar gembira kita senang. Ada yang ada di hadapan kita, kita kasih. Kenapa? Senang. Kita punya anak laki-laki, apa? Langsung kita gembira. Bahkan kita merayakan acara tasmiyah. Jadi Abu Lahab senang dibebaskan, itu gara-gara itu akhirnya mendapatkan keringanan. Bagaimana kita idza kana hada kafir? Ini orang kafir. Ya, sudah dicap sama Allah fil jahimi mukhallada, selama-lamanya dalam api neraka. Bagaimana dengan kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Insya Allah mudah-mudahan kita seberataan masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maulid Nabi ini luar biasa. Kenapa? Karena kita baca sejarah Nabi. Dengan kita membaca sejarah Nabi tadi, Masya Allah guru kita tadi, ya dengan maulidnya, dengan qasidah ya maulidan Nabi, syifa, Masya Allah hajat-hajat, kesembuhan ada semua pada Nabi Muhammad. Rasul ini apa yang gak ada pada Nabi? Nabi semuanya ada. Kalau kita meminta apa saja sama Nabi, bisa kalau kita yakin. Cuman kita ini kadang 1-2 kali tagih selesai. Berdoa bersalawat, kada kabul doa ya. Udah ampihan aja lah bersalawatan. Sekali guru datang minta ijazah, guru ini datang minta ijazah, Habib ini datang minta ijazah, sekalinya kada ada diamalkan. Yakin ya Rasulullah SAW, inti mau minta apa sama Nabi bisa dikasih sama Nabi. Kalau kita ya yakin. Kita ini kurang yakin saja. Kadang juga doa kita diijabah sama Allah nggak langsung, nggak. Kadang juga ditahan dulu nih. Ya, ditahan dulu. Misal contoh, ya Raffi Ahmad nih ya. Bisa berdoa nih Raffi Ahmad nih. Nama asli siapa? Apa yang bangun? Hah? Siapa? Junaidi, Muhammad Aini. Ya salam. Kalau di samping kayak Sahrulkan Sidin dulu. Alhamdulillah. Nah, minta doa jangan Muhammad Aini. Ada orang minta doa, ya Allah minta duit sekarung. Wah, misalnya enggak mustahil kalau bujuran kita minta sama Allah. Dikasih sama Allah, misal contoh. Dikasih. Ya, misalnya dikasih sama Allah, besok mati, mau enggak? Mau enggak? Bu, mau enggak, Bu? Dikasih sekarung emas, Bu. Besok mati, mau enggak? Enggak mau.
Jadi kadang-kadang doa juga itu ditahan sama Allah supaya apa? Ada mungkin Allah tengok nih, kalau dikasih kaya nanti lupa diri, nggak mau hadir lagi pengajian Al-Qurbah. Iya, kemarin hadir terus, wah, sekali sudah berisi kebun banyak apa segala macam, wah lewat aja kada tegur le. Assalamualaikum kalau kada dengar, ya salam. Ini hati-hati, karena harta itu adalah amanah. Jadi kita hadir pengajian Maulid Nabi ya karena cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, kepengen tahu akhlak-akhlak Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Setelah ada suri tauladan yang baik, kita nggak ngadain Maulid Nabi udah mulia. Allah menyuruh malaikat, wa alsinatul malaika bitabsyir lil alamina ta'id. Allah nyambut hari lahirnya Nabi, nyuruh malaikat, turun malaikat, sambut Muhammad mau dilahirkan, manusia rahmatan lil alamin. Ya, hadarat bi taufiqillah sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asia, bahkan ditemenin oleh bidadari-bidadari surga, wa ma'ahuma minal huril ain, sayyidatu Maryam, sayyidatu Asia, bidadari. Kenapa? Yang lahir manusia luar biasa. Yang lahir laulaka ya Muhammad, kalau bukan karenamu, aku nggak ciptakan bumi, aku nggak ciptakan surga. Surga itu nggak nikmat kalau nggak sama Nabi. Shallu ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kalau bahas Maulid Nabi itu kan kita membaca sirah. Beliau juga membaca kitab Syama'il, bagaimana akhlaknya, bagaimana rupa wajah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad wa ajmalu minka, ya manusia yang paling indah, yang paling rupanya luar biasa. Wajahnya ini kalau ditanya seperti khuliqta ya mubarra'an min kulli aibin, engkau ini diciptakan jauh daripada cacat, dijauhkan daripada aib. Seperti Nabi Muhammad ini diciptakan kayak request. Ya, hidungnya mancung, masya Allah luar biasa. Gimana kada waktu kecil aja Halimatu Sa'diyah, kita mengenal dalam Maulid Syaraful Anam atau Barzanji disebutkan qalat Halimah, disebutkannya bagaimana Halimah ketika pertama kali melihat wajah Nabi masih kecil, penuh dengan cahaya, langsung jatuh cinta kepada Nabi, langsung dibawanya kepada Sa'ad untuk diasuhnya. Keberkahan mengalir. Yang tadinya kampungnya kering, ketika membawa Nabi itu daerah langsung menghijau, hewan ternaknya langsung makmur, makanan berlimpah. Karena apa? Yang dibawa Nabi Muhammad. Kalau kita pengen barokah hidup kita, Rasul hidupkan di dalam rumah kita, di dalam diri kita, hidupkan sunnah Nabi. Anak istri kita kenalkan Nabi Muhammad, hidupkan sunnah Nabi. Sehingga apa? Man ahya sunnati faqad ahabba bani. Orang yang menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, berarti dia telah cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau orang sudah cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Ini luar biasa. Maqamul ma'iyah, makom kita bersama dengan Nabi itu luar biasa. Cuman kita hidupkan sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Nabi. Makan dengan tangan kanan, kita kadang makan tangan kiri, makan berdiri. Sunnah Nabi yang bisa kita lakukan, tapi kita tidak mau lakukan. Aina mahabbah. Kita ngaku cinta sama Nabi, kita hadir Maulid Nabi, buktikan. Kadzab man yadda'i bi Muhammad walam yaktadi bi. Bohong orang yang ngaku cinta sama Nabi namun tidak mau menghidupkan sunnah Nabi, nggak mau ngikutin sunnah-sunnah Rasul. Rumah itu kita jadikan rumahnya Nabi. Bagaimana? Hidupkan sunnah Nabi. Ya, jangan kita sepelekan sunnah Rasulullah. Kesehatan pun akan berpengaruh dalam kehidupan. Bila mana kita mengikuti ajaran-ajaran Nabi, sunnah-sunnah Rasul. Kepengen dicintai Allah, fattabi'uni, kata Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutin aku. Di sini siapa? Aku, Rasulullah. Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah. Bahkan ulama mengatakan kalau nggak ada sambungan ayat wa yaghfir lakum dzunubakum, itu sudah cukup yuhibbukumullah. Orang kalau sudah mendapatkan cinta dari Allah, insya Allah nggak diazab sama Allah. Apalagi sudah dicintai, diampunkan dosa. Dengan bagaimana? Dengan kita ikutin sunnah Nabi. Ya, kita nggak bisa banyak, dikit-dikit.
Ya, sehingga apa? Sehingga hidup kita ini nggak jauh sama Rasulullah. Halimah dapat barokah karena apa? Karena tahu ini Nabi Muhammad SAW. Bahkan hewan saja tahu dengan Nabi Muhammad. Al asjar wal ahjar ngucapin salam sama Nabi. Ngucapin salam awan aja. Ketika Nabi Muhammad SAW membawa dagangan ke Syam, awan aja Nabi Muhammad SAW diapakan apa namanya? Dinaungi. Bahkan Abu Thalib pas pada saat apa namanya? Musim kemarau, Abu Thalib bawa Nabi Muhammad berdoa kepada Allah. Abu Thalib bawa di hadapan langit nih musim kemarau, dengan berkah anak ini mudah-mudahan turun hujan mendung langsung gara-gara apa? Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini luar biasa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, barokah, rahmat, kasih sayang. Makanya kita kalau jauh dari Nabi Muhammad rugi. Ini mic nih yang kita pakai, karpet, keramik, semua yang ada pada hari ini menghadiri Maulid Nabi, kalau bisa ngomong dia akan ngomong terima kasih sama kita. Kenapa? Karena kita menyebutkan nama manusia yang luar biasa. Ars aja bergetar. Namanya yang selalu digandengkan oleh Allah. Kita umat Nabi tapi masih jauh dengan ajaran Nabi. Nah, dalam momentum acara Maulid Nabi ini introspeksi diri kita. Yang tadinya dikit kita sholawat, banyakin sholawat kepada Rasul. Yang tadinya kita nggak mau menghidupkan sunnah, hidupin sunnah Nabi. Ya, hidupin sunnah Nabi sedikit-sedikit, jangan diikutin setan itu ya. Setan itu pintar, sudahlah. Ya, padahal sunnah Nabi makan tangan kanan. Ya, banyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lanjut. Nah, 10 lewat 10 masih lanjut sampai pagi siap. Kada siap Habib besok bulik Habib le. Nah, Bapak Ibu kadang kita, Bu, ada kopi hitam nggak Bu? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, juga kita kadang-kadang dihadapkan dalam apa namanya, dalam kehidupan ini ada wajib, ada sunnah. Yang wajib kita dahulukan, yang sunnah nanti dulu. Contoh ada cerita pas pada saat itu malam Jumat, malam Rabu kawin aja belum. Jadi ada suami istri. Suami memanggil, kalau bahasa Jermannya menghiau le. Bojor kada menghiau. Tembilahan kan bahasa Banjar juga. Karena di Tembilahan itu kan ada Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Siddiq, guru ya, Datuk Sapan ya. Beliau ya termasuk zuriat daripada Syekh Muhammad Arsyad Alban. Jadi mudah bisa seberataan ziarah ke sana. Amin ya rabbal alamin. Ini suami istri, laki bini. Ini suami manggil, menghiau. Boleh kita romantis, Nabi Muhammad ngajarin romantis. Kita salaman nih babinian, Siti Marfu'ah misal, salaman sama suaminya dapat pahala, diampunkan satu gugur dosa. Ya, apalagi masya Allah, manggil saya. Nabi hanya manggil Siti Aisyah dengan sebutan Humairah. Ya, kalau apa namanya, kalau manggilnya ini saya ada dua Bu. Kalau manggilnya pemamai berarti manggil syaiton. Kalau manggilnya lemah lembut manggil sayang. Walaupun kakek-kakek umur sudah 95, kakek-kakek manggil istrinya sayang. 95 sunnah romantis. Ulahkan ulun kopi sayang. Apa kata nenek-nenek umur 65? Inggi mebebihani. Meledak jatuh gigi palsu selebeu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, boleh romantis diajarkan. Jangan mau kalah sama anak SMA, manggil papa mama, kawin aja belum Umay anak-anak sekarang nih sekolah, papa mama, pas sekolah ngapa? Iya salah. Nah, betul ketawa Sidin. Nah, berarti bujuran Sidin Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa? Sayang, yuk kita malam Jumat bunuh orang Yahudi. Apa kata istrinya tadi? Kada. Kalau bahasa Perancisnya moh.
Enggak mau. Kada ulun hendak sholat tahajud. Ini suami soleh. Sabar si Din tadi. Ya sabar nih. Suami soleh ini. Kata apa namanya? Kata suaminya, silahkan sayangku. Ayangku mau sholat tahajud, silakan abang akan menunggu. Belum kena kawakku goreng. Ya nggak bisa tidur. Malam pun tiba. Siti Marpuah atau Siti Markonah ngambil air wudu. Ngambil air wudu Siti Markonah tadi. Nah, siapkan mukena, siapkan sajadah. Si suaminya tadi Udin le. Ah, bukan Udin di sini bukan. Ya, kalau ada minta maaf berelaan lah. Nah, Udin di sana. Ya. Dia duduk betapih nah sambil ngopi, rokok jisam. Siti Markonah tadi usolli as-sunnatan tahajud. Allahu Akbar. Wahai Udin tadi, nah bujuran dapat kau. Dapat kopi deh. Belum di surga, di dunia udah dapat kok. Taman surga nih kita nih. Minta kopi dikasih kok. Minta kawin dikawinin sama guru. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Bismillah. Kopi kapal bukan kopi jahe ini nih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kata si Udin tadi, silakan sholat tahajud. Abang akan menunggu. Oh, sholat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai selesai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya salam. Ya kata Udin tadi surat ya. Tersepak kopi. Iya, rokok habis. Nah, ini kepalanya lah. Akhirnya kata Udin tadi, ya Allah, cobaan apa lagi ulun ini nah. Ya surat Yasin. Wih, harat bacaan Siti Markonah tadi. Wal Qur'an. Wis. Pokoknya kata Udin jenggut luleh. Nah. Tapi sabar Udin, suami hanak tapi sabar. Selesai, innama amruhu idza rada syai'an ay yaqula lahu kun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Sujud. Allahu akbar, baca Fatihah. Waladdallin. Amin. Kata Udin, kulhu kul'a'u tabbat yada. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Ngamuk Udin, afdalu zikri fa'lam annahu. Sekalian aja baca tahlil le. Iya kata Udin, baca tahlil le sekalian. Waqi'ah panjang lagi le. Nah katanya apalah kata Udin tadi. Ya kesal juga Udin tadi. Tapi kayak apa lagi, dia mau sholat tahajud kan. Harat bacaannya. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertengahan Siti Markonah baca melirik, bukan oleh gitu, bukan melirik. Si Udin teguring. Apa kata si Siti Markonah? Mampus ikam. Nah, kira-kira dapat pahala nggak bini yang model kayak gini? Enggak dapat. Coba kalau dia taat, lakukan dua-duanya, dapat double pahala. Juga dalam kehidupan kita kadang-kadang ya ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang wajib dulu. Ada orang tua yang tidak mampu, makan saja susah. Kita sibuk nak umroh, sibuk nak berziarah keliling. Ibu susah, abah susah, makan aja susah. Abah kita bagus dahulukan ibu kita makan. Abdullah ibn al-Mubarak, ya, beliau tidak pergi haji, tidak pergi umroh, Uwais al-Qarni. Ya yang ma'ruf namanya di sama di langit itu gara-gara apa? Bakti sama ibu. Bakti sama ibu gara-gara dia tidak bertemu dengan Nabi, padahal sezaman sama Nabi tapi tidak menemui Nabi, maka bukan disebut dengan sahabat tabi'in. Tapi cintanya sama Nabi luar biasa, sampai Nabi Muhammad mengatakan ma'ruf hada Uwais di langit, dekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kadang-kadang ibu masih ada, padahal ibu itu luar biasa. Ibu itu kita tengok kalau dalam sejarah manaqib para aulia,
itu mereka mendapatkan juga maqam kewalian di antara berbakti kepada ibu kita yang masih ada ibu. Kadang-kadang kita biasa saja sama ibu kita. Kadang-kadang kita datang bukan kita ngobrol sama ibu kita, tapi kita sibuk dengan HP. Kita datang tapi kita sibuk dengan HP. Yang tadi disebutkan juga oleh Ustaz Alfian, kita maulid hati-hati dengan HP-nya, kata Ustaz Alfian Nur tadi. Jadi kita yang masih diberikan oleh Allah orang tua, jangan kita sia-siakan mereka. Imamul Hasan Al-Basri itu beliau nangis sejadi-jadinya ketika ibunya meninggal. Ditanya sama jamaah pengajian, wahai Syekh, kenapa engkau menangis begitu luar biasa sedangkan engkau ulama? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Gagang surga nggak ada lagi di rumah. Pintu yang mau buka pintu surga ini nggak ada lagi di rumah. Menangis sejadi-jadinya. Jadi kita yang masih punya ibu, ya bahkan guru kita pun Habib Umar itu setiap hari, ya beliau ya ketika masih hidup ibunya itu selalu menjenguk ibunya. Karena apa? Karena ibu ini luar biasa. Ya, ibu ini luar biasa. Yang kita ada berkat ibu kita. Jadi jangan kita ngaku cinta sama Nabi, tapi apa yang disabdakan oleh Nabi, birru abaukum, berbakti kepada anak-anak, berbakti kepada ibu, berbakti kepada orang tua. Kita pergi maulid-maulid sama bapak sama mama biasa saja. Ta'zim. Buktikan kita hadir maulid, kita mendapatkan keberkahan maulid dengan apa? Mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kada panjang lebar, Habib Salim bin Abdullah Asy-Syadzili, beliau mengatakan, menyampaikan ketika ceramah di Masjid Toha di Sewun, dalam maulid Nabi beliau katakan, agarul asya, paling dikit ketika orang hadir maulid itu buliknya. Yang pertama apa? Ziyadah mahabbah li Rasul, bertambah makin cinta sama Nabi Muhammad SAW. Dengan apa juga? Dengan yang kedua memperbanyak sejarah, baca-baca sejarah Nabi. Orang kan tak kenal maka tak sayang. Dan yang ketiga, perbanyak sholawat kepada Rasul. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita selalu berdoa guru-guru kita yang hadir semuanya, dan majelis Al-Qurbah semakin barokah, semakin bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah juga izinkan kita mudah-mudahan dapat syafaat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan Allah muliakan kita bisa bermimpi wajah Rasul SAW, dan mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam Rasul SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair ilmunya ya Habib. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada beliau.